Baiklah, kita lanjutkan kembali. Kita sampai subbab yang ketiga, istilah-istilah pada rantai. Jadi bagian-bagian yang biasa digunakan pada rantai itu yang pertama ya, pitch of chain atau kisar dari rantai. Mana itu pitch of chain? Ya. Kisar dari rantai itu disimbolkan huruf P kecil, ya. Huruf P kecil. Nah, P kecil ini. Nah, perhatikan baik-baik. Ya. Yang lingkaran-lingkaran ini itu adalah hinge atau engsel. Kemudian titik tengah daripada hinge atau engsel ini itu namanya hinge center, pusat daripada engselnya. Kemudian jarak antara pusat engsel ini itu ya panjangnya sama dengan P atau pitch. Ya. Nah, ini engsel-engsel pada rantai. Kemudian ya gigi-giginya ini itu sproket. Kemudian diameter antara pusat ini sampai ke pusat engsel, ya, dari pusat sproket ini ke pusat engsel itu jari-jari lingkar kisar. Kemudian diameternya itu D besar ini itu dinamakan diameter lingkar kisar. Kemudian sudut yang membentuk ya, B O A ya, membentuk yang menghubungkan dua kisar ini dengan pusat daripada sproket ini theta. Jika separuhnya ya theta per 2. Kemudian ini dinamakan chain roll atau roll daripada rantai. Nah, diameter lingkar kisarnya itu yang D besar ini. Kemudian hubungan antara pitch dan diameter lingkar kisar dan jumlah gigi. Jadi D besar ini diameter lingkar pitch, kemudian T itu jumlah gigi. Jadi kalau T tegak itu torsi, kalau T miring itu jumlah gigi pada sproket. Ya. Jadi hubungan antara pitch, kemudian diameter lingkar pitch dan jumlah gigi itu ditunjukkan pada rumus ini. Jadi pitch itu sama dengan ya, diameter dikalikan dengan sin theta per 2. Kemudian ternyata theta itu 360 dibagi dengan T atau jumlah gigi sproket itu. Sehingga P itu sama dengan D dikalikan sin 180 per T. Atau jika D-nya yang dicari, maka sama dengan P cosec 180 derajat per T. Kemudian diameter luar sproket DO. Ya, DO itu ya ini ujung ya. Ujung sproket ini dengan ujung sproket ini diameter luarnya berapa? Kalau seandainya ditarik melingkar, nah itu berapa DO-nya? Nah, DO ini D out, outer yang luar ya. Itu sama dengan diameter lingkar pitch-nya ditambah dengan 0,8 D1. D1 ini diameter roll rantai. Chain roll ya gitu. Kemudian rasio kecepatan dari rantai itu disimbolkan VR, velocity of ratio. Itu sama dengan N1 per N2 itu sama dengan T2 per T1. N1 ini putaran dari sproket yang kecil, N2 ini putaran dari sproket yang besar,
kemudian T1 ini jumlah gigi sproket yang kecil, kemudian T2 ini jumlah gigi sproket yang besar. Kemudian kecepatan rata-rata rantai itu sama dengan V, disimpulkan V sama dengan PdN per 60. Kalau datanya yang ada itu bukan D, tapi jumlah gigi dan jarak pitch-nya, maka sama dengan TPN per 60. Kemudian panjang rantai. Nah, kalau pada bed itu panjangnya bed. Panjang rantai, ya, mari sama-sama kita perhatikan. Jika jarak antara pusatnya itu adalah X, kemudian jarak pitch-nya itu P, ya, maka panjang rantainya sama dengan L. Itu sama dengan K kalikan P. P ini pitch dari rantai. K-nya apa? K-nya ini jumlah mata rantai. Nah, jumlah mata rantai itu sama dengan ini rumusnya. T1 per T2 per 2 plus 2X per P plus T2 min T1 per 2pi dikuadratkan, dalam kurung kuadratkan, dikalikan P per X. Jadi jumlah mata rantai ya, pada rantai itu dipengaruhi oleh jumlah gigi ya, pada sproket yang kecil dan besar, dipengaruhi oleh jarak antara pusat poros sproket, dipengaruhi oleh panjangnya pitch. Jadi ada 3 variabel. Ada 4 variabel yang mempengaruhi jumlah mata rantai, yaitu jumlah gigi yang ya, sproket kecil dan besar, kemudian X, jarak antara pusat poros, dan pitch atau kisarnya. Kemudian jarak pusat menjadi, ya, jika ini mau diurai, ya, karena di sini ada X-nya ada di atas dan X yang ada di bawah, untuk menyatukan itu rumusnya menjadi ini. Jadi kalau yang dicari itu, yang ditanyakan itu jarak pusat antara poros pinion dan gear, ya rumusnya ini. Kemudian jenis rantai. Nah, jenis rantai ini ada 3 tipe. Yang pertama, block atau boss chain atau rantai ring, ya, seperti pada gambar ini. Ya. Rantai jenis ini itu suaranya lebih berisik, ya, karena gesekan antara gear dengan sproket. Ya. Ini biasanya karena dia berisik, ya jangan kencang-kencang perputaran gearnya itu. Ini banyak digunakan pada konveyor atau konveyor dengan kecepatan rendah, seperti konveyor pada bagasi di bandara. Nah, di bandara untuk ngangkut koper, barang-barang bagasi, nah itu kan pelan putarannya. Nah, itu banyak digunakan jenis bus chain. Kemudian ada juga bus roll chain. Ya. Nah ini ya seperti pada sepeda motor itu. Ya. Di sini ada busnya, kemudian di sini rollnya itu yang ini diameternya D1 ini, jadi yang luar di akhir ini potongan dari rollnya ini. Kemudian ada di sini ada busnya, bagian dalamnya ini. Nah, kemudian di sini pinnya pena. Ya. Nah, Anda semua pasti tahu karena waktu kecil pun punya sepeda gayung, nah, pasti punya pengalaman ya sering loss, ya rantainya sering loss, lepas dari gearnya, sehingga banyak yang melihat. Kemudian P1 ini lebar, ya, lebar daripada ya jarak antara plate-nya ini, ya, inner plate sama outer plate. Ini inner plate-nya yang bagian luar. Nah, seperti pada sepeda motor ini.
Kemudian rupanya rantai roll ini ya, bermacam-macam. Ada yang simplex satu baris, ada yang duplex dua baris, kemudian ada triplex tiga baris. Ya. Nah, ini jarak antara pusat rollnya P, di sini diameter rollnya, kemudian di sini jarak kisar antara dua lapis, ya. Kalau ini yang tiga lapis. Kemudian ada juga silent chain. Rantai ini dirancang untuk menghilangkan pengaruh buruk akibat kelonggaran dan untuk menghasilkan suara yang lembut. Nah, itu jenis yang ini, ya, silent chain, lembut. Nah, karakteristik rantai roll akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum